Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid darain. Amin. Wa fi hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, huduru majlisi alimin, menghadiri majlis seorang alim, afdalu lebih utama, min salati alfi rakaatin, dari salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan menengok 1000 orang sakit. Masya Allah. Wa syuhudi alfi janazah, dan menyaksikan 1000 janazah. Wa qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, bagaimana, apakah juga lebih utama dari membaca Al-Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Apakah Al-Quran bisa memberi manfaat kecuali dengan ilmu? Saya dapat cerita dari kakak ipar saya, Syekhuna Ustaz Shalih Al-Idrus. Beliau dengar dari Ustaz Abdullah Abdun. Ustaz Abdullah Abdun ini salah satu murid Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Jadi terkadang sampai Ustaz Abdullah Abdun itu tidak menghadiri beberapa acara seperti undangan, terkadang ya, atau acara-acara khair, mungkin undangan maulid atau khol kiai, pak haji, apa bagaimana. Hati beliau sempat ragu, apakah saya lebih baik mengajar di pesantren beliau Darut Tauhid, atau hadir. Biasanya mimpi itu, malamnya mimpi Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sedang mengajar gitu. Fa'awal beliau takwilkan bahwa Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir mengutamakan ngajar di pesantren. Hal-hal semacam ini memang sering terjadi. Kalau tidak berkelebihan, saya mengatakan hampir seluruh murid Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir selalu mengalami ini. Seperti Dr. Quraish Shahab, itu saya dengar baik di beberapa tulisan atau beberapa rekaman beliau, juga dari paman saya, Syekhuna Al-Habib Syekh Al-Jufri, kan akrab sama Dr. Quraish itu, tentang kuatnya hubungan ruhani beliau dengan Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Sama terjadinya begitu. Kalau ada apa-apa diingatkan lewat ru'yah. Banyak. Sebagian saya catat, sebagian ada di ingatan saya. Kisah-kisah murid-murid Imam Al-Habr kalau ragu sesuatu, malamnya ru'yah. Fulan, kathir. Cara hadis boleh saya katakan, kalau meniru istilah hadis, mutawatir. Hampir seluruh itu urusan isyarah manamiyah yang terjadi saat pikiran atau hati murid Imam Al-Habr Abdul Qadir ragu akan sesuatu. Kalau Ustaz Alwi, saya waktu itu sowan ke beliau fi hayatih, itu beliau hidup. Ustaz Alwi Al-Idrus min akhas talamid Imam Al-Habr Abdul Qadir. Itu ya begitu. Kalau saya waktu itu sowan sama
Habib Ahmad Al-Idrus. Sering saya sowan ke beliau waktu beliau masih hidup itu. Nah, setiap kita sowan pasti ada itu cerita Habib Abdul Qadir, kadang kalamnya, kadang pembahasannya itu. Sama seperti yang dialami Ustaz Abdullah Abdul. Beliau mengutamakan mengajar di pesantren daripada menghadiri acara-acara keagamaan. Biasanya kalau agak ragu itu mimpi Imamul Habr lagi ngajar bagaimana. Habib Abdullah Al-Kaf, Habib Syekh Al-Jufri, terus Muallim Ramli dan lain-lain. Rata-rata begitu. Ra'aul Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir. Dan itu sebagai bukti benarnya keterangan Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih faruhuhu tawafatun bainakum itu. Tulahidul kulla fala tamtaru ila akhiril qasidah. Beruntung orang yang qalbuhu muttasilun bil imamain. Jadi haqqul murid at-ta'alluq. Ya, haqqul murid lisyekh at-ta'alluq. Ada hubungan batin, ada cinta. Wa taslim. Pasrah kepada apa yang diperintahkan guru. Nah, nanti muncul huququs syekh kepada muridnya itu, kewajiban-kewajiban si syekh kepada muridnya terjadi nanti itu. Alal agal tadi itu. Saat kita ragu ada isyarah-isyarah, kesulitan ditolong dan lain-lain. Wa narju ayyakuna pertolongan al-imaman itu ketika ajal datang menjemput, memberi syafaat kepada kita untuk bisa melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ba'da tulil umur insyaallah taala. Jadi begitu. Itu yang saya lihat di Talamil Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dan diamalkan oleh para murid-murid beliau yang menjadi gampangnya kiai, itu punya pesantren, ngajar, punya majelis. Nah, sekarang ini pendapat saya dia, pendapat saya. Kita kan harus tafakkur ya. Beliau-beliau itu mengamalkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang dinilai kemanfaatan muta'addi. Mengajar itu kan kemanfaatan yang muta'addi. Menyalur kepada orang lain. Pendapat saya benar, meskipun ada qaul. Iya kan, setiap masalah kan pasti ada gaulan. Bukan gaul wahid. Ini saya pribadi punya pendapat. Kalau acara keagamaan itu bisa mendatangkan obat buat kita-kita ini saya bukan sekelas Ustaz Alwi, Ustaz Abdullah Abdul, Ma'lam Ramli haula kubarul ulama. Kelas saya, kelas orang-orang yang masih belum berhasil tuntas membersihkan hati. Harus itu. Adurholnya wali-wali, khidmah kepada aulia harus. Kita ini kalau melihat syurut santri saja nggak pernah kamil-kamil, nggak sempurna-sempurna, ya apalagi syurutul ulama. Kotoran yang masih perlu dibersihkan. Harus itu. Agal tahlil. Bawanya lagi Fatihah, paling tidak kalau ada kholnya wali-wali. Toh tidak setiap hari, toh tidak setiap bulan. Paling setahun berapa kali. Kalau saya mengibaratkan, ini pemahaman saya, menghadiri khol wali-wali secara langsung atau virtual yang saya maksud itu baca tahlil. Bukan virtual buka HP ya. Virtual ruhani. Baca tahlil, baca Fatihah, baca Yasin, khatam Quran. Itu kayak pembersihan tahunan itu. Pembersihan tahunan buat kita.
Membersihkan apa? Membersihkan hati yang ngajarnya biasanya dari riaknya biar hilang. Yang ngajarnya biasanya tidak lillah biar lillah. Yang ngajarnya biasanya kecampuran segala macam, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin ini, ingin itu, macam-macam. Ya syukur-syukur hilang 10% kan bagus. Kalau 10% berarti 10 kali hadir hal hilang total. Ya, syukur-syukur langsung hilang semua. Itu harus. Itu kalau pendapat saya ya. Tadi solusinya, kalau kita tidak mau meninggalkan ngaji di majelis atau pesantren, tahlil ala suratul Fatihah wa Yasin. Wa aqallul aqall qiraatul Fatihah. Itu pendapat saya. Apalagi kalau ingat kalamnya Ustadzul Imam tuh, waktu ada Khal Habib Husin Berani tuh. Udah pernah saya cerita ini kayaknya ya, di sebagian ta'lim. Jadi waktu itu saya masih khidmah di Darul Hadis, jaga pintu biar anak-anak gak keluar tuh waktu itu. Fi hayatil Ustadzul Imam Sayyidil Walid Habib Abdullah. Terus Khal Habib Husin, saya gak mau berangkat. Kalau saya berangkat belum ada yang gantikan waktu itu. Rata-rata yang biasa ganti berangkat semua. Dipanggil sama Ustadzul Imam Habib Abdullah Al-Faqih, beliau bilang kada wa kada, terus akhirnya walakin in tahdur fatahsul sir min al-Habib Husin bin Hadi gitu. Tapi kalau kamu hadir hal itu akan mendapatkan sirnya sahibul hal. Terus saya istimbat dari kalam beliau, berarti orang yang ingin mendapat sir min ayyi sahibul hal falyahdhur haulahu. Anda ingin dapat sir Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad walaupun 1%, ya hadiri halnya. Dapat yakin, ya meskipun 1%. Walau galilan, ingin dapat sirnya Wali Songo, hadiri halnya. Dapat meskipun 1% itu. Nah, pemahaman meskipun 1% itu kan segala macam urusan begituan tergantung wadah ya, tergantung tempatnya. Semakin bersih, semakin kosong dari amradul qulub ya, semakin banyak dapatnya. Tapi kalau terlalu kotor, ya minimal 1% itu pasti ya, hasil. Jadi begitu. Setiap makalah, setiap kalam, setiap pemahaman dari aulia khususun al-imamain kita terima, kita amalkan, tapi tetap harus dipahami ini kemana larinya, buat siapa ini kalam, apakah kita pas mengamalkan atau bagaimana. Jelas begitu, itu nggak apa-apa, namanya juga tafakkur. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah. Lihat ini ya, ada qayyid liyuhyiya bihil islam, bukan niatnya libiubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha, kalau itu mah adkhalahullahu jahannam. Mana orang ja'ahu, datang kepada itu orang apa, al-mautu mati, wa huwa yatlubul ilma, keadaan itu orang sedang talabul ilmi. Niatnya apa dia talabul ilmi? La li ajli dunia. Artinya kalau niatnya li ajli dunia ya tidak dapat fadilah ini. Dia talabul ilmi dengan niat liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan Islam. Wa bainahu, maka antara dia wa bainal anbiya'i, dan antara para nabi alaihimus salatu wassalam, ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, fil jannati, di surga, darajatun wahidah, hanya beda 1 derajat. Wa amma al-atharu faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhuliltu
Ini harokatnya di sini dhalaltu. Kalau Syekhuna Abuya dulu bacanya dhuliltu. Dhuliltu taliban fa'uzziztu matluban. Dhuliltu, aku hina, taliban semasa menjadi santri. Santri ya memang harus dhillah ya, kan merendah ketika thalabul ilmi merasakan kehinaan hidup-hidup menjadi santri. Fa'uzziztu, maka aku dimuliakan. Matluban, dari talib berubah menjadi matlub, dari pencari menjadi orang yang dicari. Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih dulu pernah nerangkan masalah ijazah pakai surat. Saudara Imam itu zaman dulu kan belum ada HP kan, jadi kirim surat, dengar ada wali besar fulan Al-Qattani sahibat tariqah, beliau ngirim surat minta ijazah. Dengar ada Allamah Syed Alwi Al-Maliki. Saya waktu umrah yang mampir ke rumah Syed Muhammad Maliki itu, beliau bilang, walidak awal yukatib walidi. Seingat saya beliau ngomong sambil gerakan tangan, abahmu dulu nulis surat ke abah saya minta ijazah. Masih ingat Syed Muhammad, dan masih ada itu suratnya itu di beliau. Memang iya, kan ada sampai sekarang di rumahnya Ustaz Soleh, rumah yang di Darul Hadis ya, saya maksud rumah belakang. Surat menyurat, malah kayaknya sudah dikumpulkan sama Ustaz Soleh itu, hanya belum dicetak. Mukatabat dari aulia, dari kubarul ulama yang kelas dunia itu. Kata Saudara Imam, pakai bahasa Jawa beliau ngomongnya waktu di majelis taklim, biyen aku njaluk saiki dijaluk. Dulu saya itu selalu meminta ijazah, sekarang yakni setelah beliau usia sepuh itu, diminta. Dulu saya meminta, sekarang diminta. Kalau bahasa Arabnya, dulu saya sa'il, sekarang mas'ul, fil ijazat ya, dalam ijazah. Tapi memang Saudara Imam itu wataknya memang itu senang minta ijazah itu. Yang saya lihat langsung itu waktu kakaknya Habib Anis. Kakaknya Habib Anis, siapa namanya itu saya lupa itu, yang dari Hadramut, Habib Muhammad apa siapa, Nasid Isma. Itu kan ke rumah sakit. Waktu itu Sayyidul Walid masih di Mustashfa, masih sakit, dan beliau masuk. Itu saya lihat itu sempat Saudara Imam minta ijazah, yang beliau dapat muttasil ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diijazah. Di kebiasaan itu tidak hilang setelah beliau sepuh. Tiap lihat ada yang orang muttasil bi ahadil kubar itu. Tadi itu kan kakaknya Habib Anis, berarti bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Minta ijazah. Saudara. Juga waktu datang Kubarul Ulama wal Aulia, tapi kayaknya yang saya alami itu yang itisol ke wali-wali kubar itu. Kalau yang datang cuma alama-alama biasa yang gak ada mutasil ke Kubarul Aulia sih, kayaknya yang saya tahu setelah beliau sepuh enggak minta ijazah beliau. Tapi kalau yang bangsa kayak tadi itu ya juga beliau-beliau itu karena seumuran atau kurang lebih umurnya minta juga ijazah dari Saudara Imam, ya saling mengijazahi. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim fid dharain amin. Kemudian wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Demikian juga berkata Ibnu Abi Mulaikah, ma ra'aitu mithla Ibnu Abbas, aku tidak melihat seseorang
seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, idza ra'aitahu ra'aita ahsanan nasi wajhan. Kalau engkau melihat beliau, engkau melihat orang yang paling bagus wajahnya, maksudnya tampan, rupawan. Wa idza takallama, apabila beliau berbicara, fa a'rabun nasi lisanan, maka paling jelasnya manusia lisannya. Jadi kalau bicara itu gamblang, sangat jelas. Wa idza afta, apabila beliau memberi fatwa, fa aktsarun nasi ilman, maka paling banyaknya manusia ilmunya. Bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Sebab Ibn Abbas ini salah satu orang yang beruntung memperoleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Ma'ruf al-qissah. Wa qala Ibn al-Mubarak rahimahullah, berkata Sayyidina Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah, ajibtu, aku heran, liman, kepada orang lam yatlubil ilma, yang tidak mencari ilmu, kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin, bagaimana bisa mengajak dia jiwanya kepada kemuliaan. Jadi memang ilmu yang berasal dari Allah, kemudian lewat Rasulullah, lewat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ke Imam Ghazali, turun sampai ke kita ini, betul-betul ilmu pilihan. Kemuliaan ada di situ. Tapi kalau orang yang serius, kalau yang mau ngaji al-ladhifi, yang sekedarnya saja, pokoknya ya udahlah, saya yang penting ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti zakat, ngerti haji, habis itu mau kerja, panjang umur, mati, husnul khotimah, cinta ulama, cinta wali, ya udah, jangan mikir yang saya omongkan ini, taklid saja. Udah taklid yang baik, ikuti ulama, masuk thariqah yang khair, istiqamah, ba'da tulil umri, insyaallah matinya mati baik. Tapi bagi yang serius, yang mau mempelajari ilmu, ada hal yang menjengkelkan yang sering saya dengar di pembahasan orang-orang pandai, tapi yang bukan dari kelompok kita, bukan dari kelompok ahli ilmu agama. Ya, mulai dari pembahasan di Jepang tidak ada kejahatan. Padahal maklum, Jepang bukan orang-orang yang tunduk dan ikut dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya taruh ada muslimin di sana, tapi jelaslah bukan ajaran Tuhan yang ada di sana. Tuhan Allah maksud saya. Ada lagi di Swiss, di mana-mana itu. Saya dengar pembahasan orang-orang pandai itu. Nah, ini kan bahaya ini. Ini memunculkan pemahaman seperti ada ajaran yang lebih baik dari ajaran Islam, dari ajaran Allah wa Rasulullah, yang bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Padahal rumusnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, bimakna ajaran Islam pasti mengungguli, lebih tinggi daripada ajaran manapun, dan kebenarannya cuma itu. Salah satu bantahan yang saya dengar dari kelompok kita, kelompok ulama al-muslimin, itu dari sisi kufur. Artinya meskipun mereka mampu membuat negaranya aman sentosa, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan.
setinggi-tingginya dosa itu kafir. Dan mereka masih kafir. Artinya kejahatan yang tertinggi itu pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar, kejahatan tertinggi itu adalah kufur. Syirik, kufur, ingkar kepada Allah, mempersekutukan Allah. Itu tetap harus masuk di pikiran kita. Artinya kelompok orang-orang yang dikatakan baik tadi, di dalam hal mungkin pencurian, pembunuhan, perampokan mereka berhasil membereskan. Tapi mereka lupa ada satu dosa, satu kejahatan terbesar yang mereka lakukan adalah pengingkaran wujudullah azza wa jalla. Dan kita kelompok muslimin, wainkan negara kita yang dihuni oleh mayoritas muslimin bukan lebih jauh di bawah mereka dalam keamanan dan lain-lain, tapi di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita menang lebih banyak. Masih ada sisi-sisi lain. Tempat mempelajari ini adalah ilmu aqaid. Jadi di situ ada pembahasan bantahan-bantahan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa man ba'dahu mithlu Sayyid As-Sanusi wal mutakallimin yang lain tentang pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh pandai, orang-orang teologi dari orang-orang kafir. Perlu dipelajari dan butuh berpikir panjang itu untuk menemukan keyakinan bahwa benar-benar ajaran Islam itu ya'lu. Ajaran Islam itu as-sah, paling benar. Sampai pemahaman inna dina indallahil Islam itu yakbaluhu uguluhum. Kita harus bisa menemukan teori bantahan, pemahaman yang lengkap yang tidak bisa dibantah lagi bahwa ajaran Allah wa Rasuluh memang sebaik-baiknya ajaran, sebenar-benarnya ajaran. Gak bisa kalau urusan begini kita bilang pokoknya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pokoknya begitu. Wah, gak bisa lah. Kalau teori itu gak bisa diterima itu. Harus ayat yang di tauhidnya Kiai Said itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Billati hi ahsannya ini harus kita munculkan sehingga mereka bisa menerima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, insyaallah dibahas di majalis yang lain. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.